Apakah setelah terjadi semua tsunami lalu anak-anak orang Aceh benci dengan Islam, benci dengan Allah, marah dengan takdir, lalu anak-anaknya jangan baca Quran? Malah anak-anaknya. Kenapa kau ingin anak-anak? Kenapa bukan orang tua? Orang Aceh mau kasih tahu kepada seluruh negeri begitu anak-anaknya saja begitu mantap. Tapi bapak, iya ya. Lelaki dimuliakan Allah, yang laki-laki membaca Quran emosinya stabil. Seolah-olah tadi kalau kita tengok emosi dia membaca seolah-olah di sini tak ada. Dia santai saja, sesuka hati dia. Suaranya, bayatinya, sopan, sikanya, awalnya jaga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, seolah kami tak ada. Yang penting dia ketahuan dia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak-anak orang Aceh yang tahan tahan COVID, tahan tsunami, tahan smog, apapun yang datang tetap tegak berdiri sampai hari ini. Takbir. Allah. Hikmah yang pertama, kita bisa bersilaturahim. Hikmah yang kedua, menyadarkan kita bahwa kita akan mati meninggalkan segalanya rata dengan tanah. Hikmah yang ketiga, bahwa orang Aceh tetap tegak, gagah dan perkasa, tak mencaci maki. Apa kata Nabi SAW? Laisa minna, bukan golongan kami orang yang mencaci maki Tuhan, orang yang marah kepada Tuhan, memukul pipi, menarik kantong, meninggal suaminya, ibu-ibu meninggal suaminya dipukul dengan pipi. Ya Allah, kenapa suaminya mati? Kita bukan lagi dia. Aku yang rajin baca Quran, aku yang rajin minum Yasin. Dia pelakor, kenapa lakinya sehat? Tapi orang Aceh tak ada yang marah mencaci maki Allah. Mereka wasta'inu bis sabri was salat, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mereka banyak-banyak sholat. Kita sholat ngomong gitu enak aja, kan bukan ustaz yang kena. Coba kalau anak ustaz yang meninggal, coba kalau keluarga ustaz yang meninggal. Betul. Kalau kita yang terkena, mungkin hari ini saya menggelegar mengatakan sabar, sabar. Besok begitu saya kena, mungkin nangisnya lebih kuat lagi. Akan datang ustaz pada Rahmi yang ustaz Somad. Dulu kau yang ceramahkan sabar ya. Kau mulai nangis. Oh iya. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kesabaran. Saling menasehati. Memangnya kalau kita marah selesai masalah? Tidak. Marah kita, mengamuk kita, yang meninggal hidup lagi tidak. Kalau marah menyelesaikan masalah, kalau kita perlu jangan acara peringatan. Kalau acara marah-marah nasional, masalah tidak selesai. Oleh sebab itu 3 hikmah ini. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa yang disampaikan? 3 hikmah. Pertama, kita menjadi bersama. Yang kedua, mengenal bahwa kita akan mati meninggalkan dunia. Yang ketiga, bahwa orang Aceh kuat. Maka jangan sampai down, jangan sampai depresi, jangan sampai stres, bangkit semangat. Selesai 3 menit. 11 lewat 15. Saya tadi kita dapat tugas 2 bagian. Bagian yang pertama hikmah, bagian yang kedua bagaimana menatap masa depan. Nah, untuk langkah masa depan ini agak panjang sedikit. Kalau yang tadi 3. Untuk yang masa depan ini sesuai dengan tangga saya naik. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Boleh. Yang pertama, bagaimana kita meniti masa depan? Yang pertama harus kembali kepada ajaran agama Islam. Mana daya di sini Abu? Daya yang ada di sini sudah rata dengan tanah Pak Ustaz. Apakah orang Aceh berhenti belajar agama Islam? Tidak. Daya yang ada hilang, justru berganti 2 daya. Daya yang ada hilang, sekarang
sekarang diganti dengan Dayak yang baru. Tadi saya masuk ke doa di dalam, dan tadi malam muncul Dayak yang baru lebih besar lagi. Itulah dia Dayak Thalibul Huda yang santrinya lebih 1.000 orang. Tadi malam kami tabligh akbar, saking banyaknya orang sampai tak nampak ujungnya di mana. Pakai drone ke atas, begitu megah dan meriahnya malam tadi. Apa maknanya? Satu Dayak boleh hilang disapu oleh semua, tapi muncul 2 Dayak, maka tidak ada kata tidak kembali kepada agama Islam. Tidak ada. Man lam yasbir bi balai, siapa yang tak sabar menerima bala, walam yarda bi qada'i, tak ridha menerima takdirku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Mencari Tuhan mana? Cuma ada 2 yang kita sepakat. Kalau tak Tuhan maka tuyul. Oleh sebab itu maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapaknya sudah kuat, ibu-ibunya sudah kuat, tapi anak-anak kita lemah. Maka daftarkan anak-anak ke Dayak. Alhamdulillah saya datang ke Aceh tidak pernah niatnya mau ceramah. Niatnya hanya mau mengunjungi alim ulama yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ziarah saya ke makam Al-Malikul Saleh, raja yang soleh. Ziarah saya ke makam Syekh Hamzah Mansuri di Singkil. Ziarah saya ke makam Syekh Abdul Rahman As-Singkili. Kemudian ziarah saya ke makam Syekh di Tunku di ujung. Makamnya ada di Semelu. Itulah dia seorang wali Allah bernama Syekh Khalilullah. Ziarah saya ke makam Syekh Muhammad Wali yang diyakini sebagai salah satu dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang hidup saya datang, yang meninggal saya ziarah. Yang hidup ziarah saya berkunjung ke tempat Abu Tubin. Kemarin saya pergi kepada Abu Tubin, ziarah kepada para ulama Abu Budi, semua hadir untuk apa? Melihat bagaimana para ulama Aceh, tokoh-tokoh Islam. Kita tidak akan tahu Quran kalau tidak pandai bahasa Melayu. Dan siapa yang menerjemahkan Quran itu? Itulah yang makamnya sampai hari ini tetap tegak berdiri. Makam Syekh Abdul Rahman As-Singkili. 3 peninggalannya sudah saya lihat. Tongkatnya saya lihat di Singkel, makamnya saya lihat di Banda Aceh, dan kitabnya diberikan kepada saya ketika tausiah di salah satu kabupaten, mendapatkan kitab terjemahan Al-Mustafid berbicara tentang Islam. Maka kalau sudah disebut kata Aceh, Aceh adalah Islam. Ustaz kan orang Melayu. Ya, Melayu adalah Islam. Betul, Melayu Islam. Melayu tanpa Islam hilang mana tinggal Melayu. Tapi coba tengok video Ustaz Somad. Ustaz Somad sudah masuk ke desa pedalaman suku Talang Mama Melayu tua. Agamanya apa? Masih agama yang pohon kayu, agama primitif nenek moyang. Suku Sakai, suku Akir, suku Talang, suku Laut, suku Anak Dalam, suku Kubu. Itu Melayu, belum Islam. Tapi kalau sudah disebut Aceh, maka dari ujung sampai ke ujung perbatasan Sumatera Utara adalah Islam. Maka bangkit ke depan dengan Islam. Zaman kerajaan dulu, Islam pertama datang kemari. Setelah berakhir masa kerajaan, negara kesatuan Republik Indonesia, di mana